Sebetulnya kenapa harus ada persaingan itu? Karena yang harus dilindungi adalah mekanisme perekonomian ini. Roda perekonomian ini jangan sampai diintervensi untuk kepentingan tertentu. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, Pak Pringgo, menarik sekali diskusi kita dan saya ingin tahu sebenarnya secara umum kalau menurut Pak Pringgo nih ya, pengalamannya Pak Pringgo selama ini sebenarnya secara umum hukum persaingan usaha ini bermanfaat nggak sih? Ya, Atau manfaatnya seperti apa sih? ya sudah pasti bermanfaat lah. Kalau angkatan-angkatan seperti saya ini kan yang kami benar-benar ngalamin orde baru seperti apa, jelas lah ya. Perubahan itu secara struktural, behavioral. Jadi kalau di zaman dulu itu kesempatan untuk berusaha itu sangat terbatas. Oh ya, dan yang pasti begini, kesempatan berusaha iya, otomatis kan juga kalau saya ngelihatnya dari secara normatif aja, kalau saya mau beli barang itu kan pilihan makin banyak ya. Terus kedua juga quality, ya kan. Zaman dulu adanya mungkin apa ya, sepatu mungkin level harga gitu. Kamu kalau misalnya masih SMP ya dapatnya cuma bata, sepatu bata ya kan. Saya masuk SMA sudah pengen sepatu yang Nike atau yang apa kan mahalnya minta ampun kan, itu impor dan sebagainya ya. Tapi ya akhirnya dapatnya yang Lotto. Ya Lotto itu udah mewah lah itu, padahal harganya waktu itu 15.000, saya masih ingat itu, nabung sendiri ya. Kemudian juga in terms of gini, pilihan-pilihan, kualitas, harga jauh lebih transparan ya, lebih beragam juga. Lebih beragam, lebih transparan, kita mau ambil yang mana gitu. Ya kalau maunya yang mewah-mewah ya otomatis kamu mesti spending yang sangat tinggi, tapi setidaknya yang secara fungsional, yang penting kaki nggak lecet, nggak panasan dan lumayan awet. Ya ini nggak ngomong sepatu ya, makanan juga begitu. Ya. Saya pikir di berbagai cabang usaha maupun kelas produk hari ini kita menikmati ya, konsumen menikmati keragaman. Dan opsi. Yang paling penting gini, dulu itu ini saya suka sekali gitu, setiap kali ditanya apa manfaatnya, dulu yang bisa terbang ya itu orang-orang yang kalangan behave lah gitu ya. Terus terang saya itu baru pertama kali terbang tahun 91 itu langsung ke Jerman ya. Pertama kali itu terbang, dan itu pun saya pakai Ceko Airlines. Ya, Ceko Airlines harganya masih ingat tuh 425 US dollar, nggak tahu dolarnya berapa lah pada saat itu, masih 2000-an lah. 2000-an. Ya, itu sudah yang paling murah. Ya. Tapi yang saya mau katakan adalah boro-boro ngelencer gitu. Ya, Ngelencer ini maksudnya piknik wisata. Nah, ngelencer. Saya dulu kalau ke Jakarta nggak ada itu ceritanya terbang gitu. Ada naik bus itu, Kereta paling enggak. kereta ya. Yang sering lumayan lah waktu itu naik bus yang eksekutif, belum super eksekutif, sudah ada AC-nya. Tapi saya ingat lebih dari 14 jam waktu itu. Dan itu bus ya, yang sudah lumayan nyaman. Naik kereta pada saat itu juga sama, tapi tidak senyaman bus kan. Naik kereta, saya pernah tuh pas hari raya pulang naik kereta, itu namanya duduk aja nggak bisa. Iya. Ya kan. Jadi saya berdiri. Nggak, masuk aja nggak bisa itu, jangan-jangan. Wah, perjuangan. Masuk dapat di apa? Pas di tangga naik itu, bordes. ya. Terus ditutup, nggak ada jendela, kacanya nggak ada. Sudah itu seharian 24 jam. Jakarta Malang kan. Oke. Jadi gini,
Kalau sekarang ya kita mau terbang sebelum COVID ya kita bicara ya, banyak pilihan ya. Bahkan pada zaman lagi intensif penerbangan itu AirAsia saya suka sekali itu iklannya, Everybody Can Fly. Ya. Dan itu tidak terpikirkan sejak sebelum zaman KPPU, nggak ada itu Everybody. Ya. Anybody, nggak ada itu. Ya. Jadi artinya sekarang konsumen, masyarakat, bahkan kalangan biasa pun itu bisa menikmati atau mengakses moda transportasi berbasis pesawat terbang tadi ya. Ya. Nah itu berarti bisa dianggap sebagai salah satu kiprahnya KPPU. Oh absolutely, karena mungkin waktu itu masih konteksnya belum penegakan hukum, tapi karena di awal masih advokasi ya. Kalau nggak salah Ya. itu artinya. Konteksnya advokasi. Advokasi Ya. betul. Nah, saya ingat itu. Tapi saya belum di Indonesia, tapi saya membaca memang mengikuti dan itu menjadi tonggak kalau bisa dibilang prestasi ya KPPU untuk satu lembaga baru yang ya kekuatannya apa sih? Iya, karena baru lah. Kamu gampang sekali masih baru sikat udah bisa jadi tinggal nama lagi gitu kan. Tapi ini bisa bertahan ya. Bisa bertahan dan pada waktu itu bisa sampai mengeksersis industri penerbangan sehingga itu kan akhirnya pelaku usaha yang di luar yang sudah existing bisa masuk kan. Oh iya, iya. otomatis. Sehingga bisa bersaing, ada yang menyediakan tarif yang lebih kompetitif lah ya bahasanya. Iya, dan bukan murah juga, saya nggak mau juga pakai bahasa murah kompetitif, tapi kompetitif. Dan yang paling penting adalah begini, itu pasar yang mati suri, ya begitu dibuka, plek, ya memang ada persaingan, ada urusan keamanan dan sebagainya lah, tapi itu kan argumentasi yang berbeda lagi. Betul. Tapi intinya gini, begitu itu dibuka, apa istilahnya Floriat, itu mengembang gitu ya pasarnya itu menjadi besar, banyak pemain masuk. Apa efeknya? Ini kan daya katrol ekonomi. Iya betul, mengungkit. Ujung-ujungnya apa? Banyak lapangan pekerjaan tercipta, banyak pendapatan. Pariwisata growth. Waduh, luar kan? biasa itu. Kalau misalnya katakanlah orang nggak akan berpikir untuk katakanlah ke Labuan Bajo karena biayanya tinggi, ya kan? Tapi dengan biaya yang murah ini kan akhirnya semuanya ada efek domino lah ya. Jadi bilang seperti itu Pak. Kalau kita bahkan begini, jadi kalau saya kan melihatnya kan dari bird perspektif ya, dari perspektif burung ya. Jadi kita ngelihat itu jangan hanya cuman masalah persaingannya aja, tapi efeknya itu loh. Ya, makanya kalau filosofi yang saya baca ini kalau dulu waktu dasar-dasar ininya, sebenarnya kenapa harus ada persaingan itu? Karena yang harus dilindungi adalah mekanisme perekonomian ini, roda perekonomian ini jangan sampai diintervensi untuk kepentingan tertentu. Ya terutama untuk ini ya, kalau untuk kendali ekonomi dan sebagainya dari aspek negara tapi jangan sampai orang gara-gara dia punya pegang pasarnya ini, punya posisi dominan terus dia bisa mengatur, nggak bisa gitu, nggak bisa begitu ya. Nah, itu esensinya kan di situ. Kenapa begitu? Ya perekonomian otomatis kalau berfungsi ya itu akan terus mengangkat terus pertumbuhannya kan pertumbuhan naik kan itu terus. Dan itu tidak hanya satu sektor aja, semua kan chain supply chain semuanya lah terdampak lah dengan satu. Itu yang harus dijaga sebetulnya. Nah ini mindset seperti ini yang harusnya maksudnya bisalah diangkat gitu ya. Jadi bisa dianggap yang untuk industri penerbangan ini sebagai salah satu success story, story KPPU ya. Ya. Nah, saya ingin tanya juga nih sebenarnya terkait dengan bagaimana Pak Pringgo melihat kiprah KPPU saat ini. Kalau yang di industri penerbangan kan itu kalau tidak salah terjadi sekitar tahun awal-awal 2000-an ya. 2003 atau 2004, 2005. Iya, itu yang merubah. Sebelum itu, penerbangan sebelum itu. Nah, yang kekinian lah kalau Pak Pringgo melihat kiprah KPPU selama ini seperti apa sih? Kalau daily ini saya nggak ngikuti terus terang, sudah agak lama karena fokus ke ini lain, tapi saya mengikuti dari berita. Juga beberapa kawan gitu ya, yang kebetulan juga lawyer yang masih handle persoalan-persoalan yang terkait hal ini. Kalau dilihat secara efek, clear lah. Kita nggak perlu berdebat itu harus diapresiasi. Ya. Dan 20 tahun
itu kalau ibarat manusia itu kan Remaja lah ya. sudah lewat remaja ya. Mau sudah, mature ya, sudah mature. mulai ini ya, kalau secara keperdataan 1 tahun lagi dewasa. Dewasa, dia, ya, kan. dewasa. Tapi maksud saya dari konteks kekuatan, dari konteks body and mind ya, itu masih menuju optimal sampai kalau secara tubuh, kesehatan, kekuatan sampai 25 tahun lah ya. Nah, jadi testosteronnya masih tinggi sekali, Masih gitu, tinggi sekali. ibaratnya ya. So sehingga ini kekuatan ini tetap harus dijaga, dibangun ya, dan prestasi atau kegiatan yang selama ini sudah dilakukan arahnya udah jelas kok ya. Nah, yang menurut saya yang perlu dijaga sebetulnya gini, fungsi KPPU ya, kalau kita bicara normatif ya bisa dilihat di undang-undang lah, tapi buat saya begini, dia harus menjaga mekanisme roda perekonomian itu ya, dari intervensi siapapun lah gitu ya. Yang kedua, KPPU ini kalau saya lihat dari awal yang paling besar adalah persoalan perkara-perkara persekongkolan, Tender maksudnya. tender. Apa itu? Buat saya, KPPU ini salah satu penjaga APBN. Oke. Fungsi ini yang selama ini tidak pernah diangkat. Oke. Tapi kalian sudah lakukan semua. Jadi KPPU sudah melakukan itu. Banyak kasus, nggak tahu sekarang mungkin 70-80% itu kan. Statistiknya paling besar memang kasus sih, persekongkolan tender. gitu. Nah, itu kan satu poin, plus poin yang orang mungkin nggak menyadari itu gitu. Betul. Ya. Dan efeknya begini. Ketika ada persoalan tender diuji lagi oleh KPPU ya, dan sebagainya. Ini kan ada efek psikologis. Betul. Orang nggak sembarangan seperti itu, enak aja giliran gitu, arisan siapa dapat apa. Hari ini kamu dapat, next kamu janjian kayak begitu kan. Come on ya, ini duitnya Negara. seluruh bangsa ini. Loh, kita semua kan bayar pajak juga gitu loh. Duitnya kan duit dari duit pajak. Ya, kita harus apa ya, maksudnya ini perlu diperjelas, perlu diangkat juga gitu. Jadi artinya KPPU Fungsi. berperan untuk menjaga efisiensi iya. penggunaan anggaran APBN itu. Yes, faktanya seperti itu kok. Gitu loh. Nah, ini kan satu apa ya? Kalau kita mau cari prestasinya yang selama ini nggak pernah dicetuskan, Publikasi cetuskanlah sebagai penjaga APBN. APBN. Nah, luar biasa. Iya kan? Iya, betul. So, Karena memang ketika ada kasus persekongkolan tender kan pasti akan terjadi inefisiensi penggunaan anggaran yang ujung-ujungnya Iya. merugikan persis, masyarakat pada umumnya. persis. Nah, persis. kemudian kalau dari sisi internal KPPU nih atau eksternal KPPU Pak Pringgo, apa yang harus diperbaiki dalam konteks kinerja KPPU misalnya, atau dari sisi regulasi? Apakah kemudian regulasi yang saat ini ada itu perlu diperbaiki atau masih relevan gitu untuk digunakan? Kan undang-undangnya kan 99. Oh ya, begini, kalau secara undang-undang apa ya istilahnya untuk pembangunan hukum ya, dalam konteks itu ya itu udah kekuasaannya DPR lah Dan pemerintah lah. Tapi pemerintah kan sudah ya sekarang kan sebenarnya bolanya sudah beberapa tahun ini kan ada di DPR, dan secara pengalaman ini udah bertahun-tahun molor. Saya terus terang udahlah itu jadikan itu bahasan yang lain. Tapi yang saya mau sorotin di sini sebenarnya secara internal kualitas KPPU, ya lebih ke situ aja, yang visible aja deh gitu, low hanging fruit ya. Nah, Perkom sudah bagus ya, apa namanya, struktur ya sebagian itu pasti akan terkait dengan undang-undang. Tapi Undang-Undang 5 selama ini kan juga tidak menentukan struktur KPPU harus begini, begini, gitu kan. Nah, yang saya selama ini masih merasa gamang itu mengenai apa ya istilahnya political influence. Ya.
apapun bentuknya lah. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya dan kita tidak bicara secara detail ya. Iya. Gitu. Nggak perlu itu juga, tapi independensi secara politikal juga. Oke. Karena buat saya begini, di belakang politisi pasti adalah pengusaha, Ada kepentingan. ada kepentingan ya. Nah, apa namanya? Itu yang perlu dijaga. Untuk membuktikan kita tentu tidak ini ya, tapi saya melihatnya begini, dari proses rekrutmen aja yang di DPR gitu ya. Ya. Itu kan otomatis ini kan proses politik. Ya. Nah, kalau pemilihan komisioner selama ini selalu melalui politik begini, menurut saya ya agak sulit untuk berbicara mengenai independensi. Ya. Yang kedua begini, yang kedua masalah struktur di dalam ya. Jadi sekretariat mungkin bisa ya untuk meringankan itu. Saya nggak tahu sekarang anggotanya berapa. Komisioner. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan sekitar hampir 500 ya, 500-an pegawai. Oke, investigator Hampir, kalau investigator nggak terlalu banyak. Investigator berapa kira-kira? Investigator itu mungkin hanya sekitar nggak sampai 100 ya. Nggak sampai 100, berarti lumayan dong, agak banyak itu. Tapi dengan lingkup yang sangat luas kan dibagi, ada 6 kantor wilayah. Oh oke. Oh itu Jadi masuk kan- ya? iya, masuk Oh iya sih. iya. Nggak, maksud saya begini, biar agak fokus. Saya nggak tahu apakah itu bukannya copy paste, tapi kita bisa ngelirik Jerman itu. Oke. Ya. Untuk benchmarking ya. Iya, untuk benchmarking ya, idenya. Kalau dibuat seperti itu ya, itu kan akan meringankan investigator juga. Seperti apa maksudnya itu? Yang melirik Jermannya itu maksudnya dalam hal apanya? Dalam hal strukturnya. Struktur. Jadi Ada divisi-divisi khusus. iya, ada divisi-divisi pemutus istilahnya lah. Nah, itu adalah majelis kecil. Oke. Sesuai dengan sektor usaha, karena di situ nanti akan bisa lebih fokus. Kalau kamu sudah biasa menangani Iya, persoalan iya, produk akan ini, lebih expert. Ya, lebih expert. Misalnya di bidang Membangun lebih ini. bidang farmasi, jadi Iya. setiap ada kasus farmasi dia pasti Iya. lebih well known lah dibanding ketika dia nanganin secara umum gitu. Iya. Jadi ada spesialisasi gitu maksudnya Ada Pak. spesialisasi Pak seperti Pringgo, itu, dan ya otomatis pembagian tugas akan lebih efisien kalau misalnya kalau sekarang ini kan harus komisioner sidang. Iya. Tiap kali harus komisioner soalnya. Nah, mungkin ada kombinasinya gitu. Oke. Ya, itu yang mesti dipikirkan gitu. Sehingga komisionernya pun juga tidak sekedar duduk di situ dan membaca doang begini, tapi dia juga ngerti sebetulnya apa yang dia ini gitu. Jadi kalau yang di Jerman itu dia tahu kamu mau tanya ini, dia bisa menjelaskan. Dari A sampai Z gitu Iya. ya. Karena dia memang menangani dan menekuni Nah, itu. yang saya mau katakan sebetulnya arahnya nanti adalah kualitas putusan. Kualitas putusan. Dan itu dibangun dengan spesialisasi tadi. Iya. Bahwa Itu kan butuh tenaga yang gede banget itu, Pak Pringgo. di Jerman sekarang kita bayangkan kalau mereka punya 12 divisi pemutus plus yang 3 yang khusus untuk tender, ya mungkin di sini kan nggak perlu 12 yang itu, sebenarnya kan sebagian besar untuk tender, memang perkaranya banyak itu ya, terus sisanya ya dibagi kan gitu, jadi tinggal Masukan aja lah ya, masukan untuk KPPU supaya paling nggak bisa melirik Jerman lah. Bagaimana caranya itu dimodifikasi sesuai dengan apa yang bisa dimodifikasi ya, gitu. ya kemungkinan juga kalau mau melirik yang lain-lain ya Australia itu, cuman kan menurut saya begini, ini kalau country spesifis ya, saya melihat sih lebih dekat ya. Kalau secara ide gitu sistemnya Jerman lumayan ini ya. Tapi Apa memang- rasional gitu loh. Enggak, tapi memang mirip Jerman kok. Kalau Iya. kita lihat di undang-undang jadi Iya. sistemnya kan kita lihat mirip. Iya. Ini kan Jerman iya, banget sebenarnya. Iya. Ya, jadi intinya adalah arah ke itu tadi. Masih ke mirip-mirip kualitas putusan itu tadi. meningkatkan. Ya, ya. Kalau kemarin saya baca tentang ini ya, putusan kartel sapi ya, kan PK-nya ditolak oleh Mahkamah Ya. Agung. Ya. Nah, artinya apa? Sekarang eksekusinya gimana gitu?
ya itu yang secara media saya nggak bisa membaca sebetulnya berapa orang yang sudah diputus dan inkrah yang bayar. Oke, memang betul. Kalau yang saya ikuti ada beberapa yang sudah bayar malah. Nah, Ada karena yang mengajukan PK pun nggak semuanya. Karena kalau nggak salah jumlah terlapor di kasus itu ada 32. Dan yang mengajukan PK itu nggak semuanya. Karena ada beberapa yang sudah membayar. Ya, itu untuk kate sapi. Maksud saya itu untuk setiap kasus yang pernah ditangani dan sudah diputuskan dan inkrah yang harus bayar. Eksekusi. Apakah sudah bayar semua nih atau masih ada yang nyantol? Ya, atau gimana? Jadi informasi juga untuk Pak Pringgo, sudah ada perma baru. Perma baru yang membahas mengenai eksekusi. Sekarang eksekusi dilakukan oleh PN langsung. Oke. Sudah ada. Kalau dulu kan nggak clear. Iya. Dulu kan hanya sebatas unmanning aja ya. Iya. Oh bagus. Oke. Kalau sekarang ada perma baru itu yang melaksanakan eksekusi pengadilan negeri. Iya. Itu yang paling baru, perma yang paling baru. Iya. Yang membahas salah satunya mengenai eksekusi. Jadi kan itu kan memang kalau kita yang berkecimpung di dunia hukum persaingan usaha misalnya KPPU kan selalu salah satu yang menjadi bahasan kan soal eksekusi. Setelah putusan inkrah eksekusi gimana nih gitu. Nah, sekarang ada perma baru yang membahas soal eksekusi dilakukan oleh pengadilan negeri sekarang. Saya pikir ada satu topik lagi sebetulnya. Tapi mungkin ini masih musik masa depan ya. Jadi begini. Ini juga terkait dengan perlindungan konsumen. Oke. Ya. Nah, selama ini secara undang-undang terpisah. Memang terpisah. Ya, ada undang-undang 5, ada undang-undang 8. Ya, dan bersamaan kan 99 kan. 99 juga. Nah, 99. Loh, lah yang ini kok dia bisa ya istilahnya 20 tahun kelihatan merubah apa ya? Perekonomian negara lah kalau mau dibilang begitu, struktur behavioral manusianya juga sudah berubah. Sementara yang satu lagi jualan di tempat ini, undang-undangnya sebenarnya cukup komprehensif perlindungan konsumen. Saya melihat dia tetap kalah saingan dengan solusi perdata. Nah, orang kebanyakan menggunakan 1365 BW, ya oleh mata ketat. Nah. Beberapa kasus ya ada dia menggunakan undang-undang 8 itu, tapi maksud saya BPSK ya, BPSK ini nggak tahu ada berapa di seluruh Indonesia, pembiayaannya bagaimana tapi sampai sekarang kalau sebagai konsumen mau ditanya apa itu BPSK, nggak ada yang ngerti. Ya, padahal itu setiap hari loh kita sebenarnya bersentuhan dengan potensi perkara itu. Ya, nah kan KPPU melalui peraturan pemerintah kalau tidak salah sudah ditunjuk untuk melakukan pengawasan kemitraan. PP 17/2013. Nah, setidaknya tapi ini bukan ranahnya KPPU ya, tapi maksud saya harusnya ada dong orang punya ide gitu. Kenapa nggak KPPU aja disuruh diberikan semacam kewenangan juga untuk menyelidiki menangani kasus perlindungan konsumen gitu ya. Oke, itu masukan ya sobat kompetisi. Konkretnya seperti apa ya orang masih diskusi, tapi setidaknya daripada ini jalan di tempat, kita punya undang-undang yang bagus komprehensif ya, tapi tidak ada yang membantu gitu loh. Sementara kalau maksudnya mungkin kalau persoalan yang remeh-temeh nilainya kecil dan sebagainya mungkin nggak menarik gitu, tapi ada sebetulnya yang sifatnya itu komunitas gitu yang dirugikan banyak, apakah itu dana haji yang waktu itu ya, bukan dana haji maaf, yang travel itu umroh ya, yang kayak gitu ya, yang itu kan khalayaknya banyak banget yang dirugikan ya. Nah sementara orang sepertinya juga nggak tahu ini solusinya seperti apa, kan kasihan gitu ya. Banyak masyarakat yang nggak tahu seperti itu. Jadi ya concernnya Pak Pringgo
untuk perlindungan konsumen juga harusnya lebih ada perhatian lah ya. Ya. Supaya karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Oke, sobat kompetisi, ini diskusinya menarik, cukup panjang, banyak insight, banyak pencerahan yang diberikan oleh beliau, Pak Pringgo. Mungkin Pak Pringgo bisa memberikan semacam closing statement lah untuk sobat kompetisi. Untuk sobat kompetisi, saya rasa ya kita open minded aja. Intinya kita sama-sama belajar, sama-sama membuka hati pikiran kita untuk mendukung lembaga yang sudah ada, ya. Juga untuk memberikan pencerahan sejauh kita tahu, mendukung dengan statement-statement yang apa ya istilahnya membangun, Konstruktif. ya, konstruktif dan berbasiskan pengetahuan yang Dapat dipertanggungjawabkan. secara objektif dapat dipertanggungjawabkan. Kalau untuk sobat kompetisi yang kebetulan juga lawyer, ya wajar lah gitu ya. Saya pikir ini it's only a job, it's only sistem dan jangan baper gitu. Ya. Itu aja. Iya, betul. Kita dukung lah semua. Iya, terima kasih. Saya ini ya sangat mendukung sih. Ya, terima kasih. Sobat kompetisi, tadi kalimat terakhir itu saya jadi teringat nih ketika beliau mengatakan bahwa ini cuma pekerjaan, ya jangan baper. Karena apa? Saya ini pernah bertemu beliau dalam satu kasus head to head di dalam persidangan. Beliau menangani satu kasus terlapor dan saya mewakili KPPU sebagai investigator penuntut. Keras banget pada waktu itu kasusnya ya, Pak Pringgo ya. Kita berdebat luar biasa keras, tapi ya tadi beliau luar biasa dari penyajian. Ini hanya soal pekerjaan dan jangan baper. Oke, terima kasih Pak Pringgo atas waktunya. Semoga sehat selalu di masa pandemi Covid. Demikian sobat kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU K23 wilayah Bandung. Nantikan video-video Pod Country berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu, kebiar ke